Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membuat garden light di aplikasi SolidWorks. Jadi langsung kita ke new part. Lanjut kita langsung ke top plan. Di sini kita akan membuat flank button. Jadi kita langsung saja kita ke top plan tadi. Nah, lanjut ke sketch, langsung kita ke circle. Kita buat lingkaran di sini. Kita membuat dua lingkaran di sini, dan ini kita ke smart dimension untuk mengubah ukurannya menjadi 280, dan di lingkaran kedua yang di dalam kita ubah menjadi 170. Lanjut kita centang di sini, dan lanjut kita ke fitur, dan kita ke extrude boss di sini. Di sini kita menggunakan ketebalan 3 mm. Lanjut kita centang. Sudah, kita ke normal tuh, kita klik kanan, kita ke normal tuh. Lalu kita buat sketch di sini. Nah, di sini kita akan membuat center line dari titik origin ke atas. Lanjut kita membuat lingkaran di bagian sini, dan kita smart dimension ukurannya menjadi 8 diameter 8. Nah, di sini kita smart dimension lagi di lingkaran dan di titik origin menjadi 120 mm. Lanjut, agar kita di sini membutuhkan 6 lingkaran. Jadi di sini kita akan membuat 6 lingkaran dengan cara kita ke linear sketch pattern ini, ke tanda panah ini, kita ke circular sketch pattern di sini. Nah, di sini kita tandanya di lingkaran sini. Nah, di sini ada 4 ya guys ya. Kita butuh 6, jadi di sini kita ubah menjadi 6. Nah, ini bagian sini kita ubah menjadi 6, dan otomatis ini akan menjadi 6 lingkaran. Lalu kita centang saja. Jika sudah seperti ini, kita akan ke fitur dan kita ke extrude boss. Nah, jika seperti ini kita ke extrude boss sudah. Lanjut kita ke stroke all. Nah, seperti ini saja settingannya. Lanjut kita centang saja. Nah, kita lihat di sini sudah berlubang. Oke. Lanjut kita save di sini menjadi flank button. Oke. Lanjut kita save. Dan part kedua, lanjut kita ke new. Lalu kita ke part. Di sini kita akan membuat trapesium. Jadi kita ke top plan, lalu kita ke sketch. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat trapesium. Diusahakan membuat trapesiumnya jangan di pas titik origin ya guys ya. Jadi bisa di bawah titik origin atau di atas titik origin. Kita akan buat di bawahnya seperti ini. Usahakan lurus ya guys ya. Nah, jika sudah, atasnya kita pakai center line. Nah, seperti ini. Lalu kita smart dimension di bagian sini pojokan menjadi 120 derajat, dan di bagian sini juga 120 derajat. Nah, agar bagian sini dan sini sama semuanya, bagian sini, sini, dan sini, maka kita akan equal, itu dengan cara CTRL garis sini, sini, dan sini. Lalu kita equal, kita pilih equal di sini. Nah, di sini. Lanjut kita akan confidentkan garis ini dan ke sini, ke titik origin, dengan cara kita CTRL juga. Kita cari tanda titik di bagian sini dan ke titik origin. Nah, kita akan confidentkan di sini. Nah, seperti ini. Kita centang.
Jika sudah, kita ke fitur, kita ke sheet metal, lalu kita ke base flank or tab ini. Nah, di sini kita menggunakan 20 mm. 20 mm. Lalu kita centang. Nah, jika sudah, kita akan membuat edge flank. Kita ke edge flank di sini. Nah, di sini kita tandain di bagian sini. Nah, ini kita ubah ukurannya di bagian sini menjadi 60 mm. Nah, lanjut di bagian sini juga. Nah, lalu di bagian sini pun juga. Nah, seperti ini. Lalu kita centang saja. Nah, lanjut jika sudah, kita akan mengubah ukuran di bagian sini dan bagian sini dengan cara kita ke ini, kita garis panah ini. Nah, kita ke sketch bagian sini ya, kita klik kanan, lalu kita edit sketch. Nah, seperti ini. Lanjut kita tekan garis ini saja. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita pencet lagi, lalu kita delete. Nah, jika sudah di delete, akan bisa diubah smart dimensionnya. Kita ubah bagian sini ke sini menjadi 60 derajat, dan bagian sini dan sini kita ubah menjadi 60 mm. Seperti ini. Lalu kita centang, kita exit sketch. Nah, seperti ini. Lanjut bagian sini juga kita edit sketch ke sini, klik kanan lalu edit sketch. Nah, seperti ini. Seperti tadi, ini kita pencet, lalu ada tanda vertikal seperti ini, kita pencet lagi, lalu kita delete. Nah, lalu kita ubah ukurannya menjadi 60 juga, 60 derajat, dan atasnya kita ubah menjadi 60 derajat juga. Oh, ini udah 60, lalu kita centang saja, kita exit. Nah, jika kalian mengalami seperti ini, di sini sudah diubah ya, sudah keubah, dan di sini belum. Jadi cara mengatasinya yaitu kita tekan yang sketch yang bagian sini tadi. Nah, di sini udah ada ukurannya, jadi kita langsung saja ke sketch yang ini, kita klik kanan, lalu kita ke suppress. Nah, seperti ini akan keubah menjadi ukurannya seperti tadi. Lanjut saja, langsung kita save as. Kita save as menjadi base. Nah, seperti ini base, kita save. Oke, lanjut kita ke new part lagi. Lanjut kita ke part, kita pilih top plane, kita akan buat trapesium lagi seperti tadi. Di sini jangan di titik origin, jadi kita di bawahnya saja atau enggak di atas. Langsung saja kita buat di sini, lalu atasnya kita pakai center line lagi. Nah, seperti ini. Langsung saja kita ke smart dimension untuk ukurannya. Di sini seperti tadi, pojokan di sini sudut ini 120 derajat, lalu di bagian sini 65 derajat. Kita centang. Nah, jika ingin sama, kita ke equal lagi, yaitu ke CTRL tahan, kita ke sini, garis ini, tekan ini dan ini. Lanjut kita ke equal. Nah, seperti ini akan sama. Kita centang. Kita akan confidentkan lagi seperti tadi. Dengan cara kita cari titik yang di sini. Lalu titik origin kita tekan juga. Nah, kita confidentkan. Lalu kita centang. Jika sudah seperti ini, kita akan buat fillet terlebih dahulu. Di sini kita akan buat fillet di pojokan sini. Nah, ini kita akan tekan yes saja. Ini juga yes. Di sini kita pakai parameter filletnya 1 mm. Lalu kita centang.
Nah seperti ini. Lanjut kita ke exit sketch. Nah seperti ini. Langsung kita pencet yang top line ini dan kita ke fitur, kita ke reference geometry yang ini sebelah sini, terus ke plan. Nah di sini kita akan ubah menjadi 740 mm. Sudah kita centang. Nah ini akan menjadi seperti ini ya guys ya. Oke, lanjut saja. Kita sketch di bagian ini plannya. Lanjut kita buat trapesium lagi di sini. Atasnya kita pakai center line. Kita smart dimension di sini seperti tadi 120 derajat. Dan di sini 20 mm. Nah seperti ini. Kita equal lagi seperti tadi dengan cara CTRL tahan garis 3 ini. Sorry, kita tidak salah. Nah ini kita equal di sini. Nah lalu kita confidence kan di sini. Kita cari titik ini dan titik ini, simetri kan. Nah jangan lupa ini juga di fillet juga seperti tadi 1 mm parameternya. Kita yes dan ini kita yes. Nah jika sudah kita centang, lalu kita exit cut lagi. Nah lanjut kita ke sheet metal. Kita ke sheet metal lalu ke lofted band. Nah seperti ini. Ini kita tetap format, ini tetap sama. Jadi caranya kita tekan ini, garis yang ini dan garis yang ini. Nah akan seperti ini. Lanjut kita centang saja. Oke. Lanjut kita udah centang di sini seperti sini. Kita akan membuat lubang di bagian sini, tapi kita save terlebih dahulu di sini. Kita save menjadi set. Nah, lalu kita pilih save as copy and continue di sini. Kita save. Nah, oke di sini kita akan membuat lubang di bagian sini. Kita klik kanan atau normal tuh. Jika sudah, kita akan membuat sketch di bagian sini. Nah di sini kita akan membuat center line. Usahakan kalian membuat center line yaitu di bawah ini ya, di garis ini, jangan di titik originnya tapi di sini. Nah kita tarik ke atas. Ya sudah, kita buat lingkaran di sini. Lalu kita smart dimension lingkarannya menjadi 20. Nah lalu kita akan smart dimensionkan lingkaran dan garis bawah. Diusahakan juga ini ke garis bawah ya guys ya, jangan ke titik origin. Kita ke garis bawah juga. Nah seperti ini. Kita kasih 60 mm. Nah seperti ini. Kita centang. Lanjutnya kita ke fitur dan kita ke extrude cut. Di sini kita extrude cutnya toggle. Ini tetap seperti ini. Dia akan seperti ini. Lubangnya kita centang aja. Nah seperti ini lubangnya. Oke lanjut. Kita ke configuration manager di sini. Nah di sini kita akan mengubah namanya menjadi cable. Kita centang. Lalu kita akan buat configuration lagi di sini. Kita klik kanan, kita add configuration, kita kasih nama socket.
sini kita centang. Nah di sini kita akan buat socketnya. Kita ke ini lagi, ke fitur manager. Lalu di bagian lingkaran ini kita suppress, kita klik kanan, kita suppress. Nah hilang seperti ini. Kita ke normal to, kita sketch. Nah di sini kita akan membuat center line lagi di sini. Lalu kita akan buat lingkaran di sini lagi seperti tadi. Dan kita smart dimension di sini menjadi 55. Lanjut kita di sini akan smart dimension ke bawah lagi seperti tadi. Kita smart dimension menjadi 60. Oke. Lanjut kita akan buat center line di sini. Nah, di sini kita akan meluruskan ini ke sini dengan cara CTRL ini dan ini. Nah, kita ke paralel di sini. Nah, kita centang. Lanjut kita buat lingkaran di sini. Lanjut kita ke smart dimension, kita ubah ukuran lingkarannya menjadi 4,5. Sudah, kita smart dimension ke lingkaran dan ke garis ini menjadi 28, dan ke lingkaran ke garis ini garis ini menjadi 28 juga. Nah seperti ini kita centang. Jika sudah, kita akan mirror lingkaran ini menjadi 4 di bagian sini dan sini. Dan cara kita ke mirror entities, kita pencet di bagian lingkaran ini, lalu mirror aboutnya ke garis ini. Nah seperti ini, lalu kita centang. Nah otomatis lingkarannya akan ada 2 di sini. Dan kita akan buat 2 lingkaran lagi di bagian bawah dengan cara kita mirror entities lagi. Kita ke lingkaran ini dan ini, lalu mirror aboutnya kita ke garis ini. Nah seperti ini. Nah di sini akan menjadi 4 lingkaran. Lanjut kita ke fitur, kita akan extrude cut lingkarannya. Di sini kita pilih stroke hole. Nah seperti ini, akan seperti ini. Lanjut kita centang. Nah jika sudah, akan seperti ini ya guys ya. Ini socketnya, ini kabelnya. Di sini ini sock, ini kabelnya. Lanjut kita save as. Di sini kita pilih save as jadi standar. Kita save. Nah, jika sudah, kita akan membuat lagi flank topnya dengan cara kita ke ini, ke open, lalu ke browse open dokumen. Nah kita akan ke flank buttonnya yang tadi seperti ini, tekan saja. Nah di sini kita akan membuat flank topnya menggunakan yang flank button tadi ya, dengan cara kita tekan yang ini. Kita ke normal dulu, sorry. Lalu kita tekan yang di atas ini, lalu kita ubah ini menjadi 22 mm diameter. Lalu ini, sorry, kita tekan di atas lagi di sini, kita ubah menjadi 90. Nah otomatis di sini akan error ya guys ya. Tapi tidak apa-apa, kita bisa mengatasinya dengan cara kita ke ini, garis panah cut extrude yang error, lalu kita ke sketch. Di sini kita edit sketch. Di sini kita ubah menjadi 6,5. Dan ini kita ubah menjadi 30. Nah otomatis akan ke sini seperti ini. Kita centang, lalu kita exit sketch. Nah akan seperti ini, otomatis tidak akan error di sini. Lanjut kita save saja di sini.
menjadi flank top. Kita save. Oke, jika sudah di save as, kita lanjut ke part, kita ke assembly di sini. Kita oke. Kita bakalan menggabungkan flank button dengan base. Kita pilih flank button di sini. Lalu kita cari base-nya di sini dan di sini juga. Oke, lanjut. Di sini kita akan menggabungkan antara tiga ini. Pertama-tama kita akan klik kanan dulu ke sini. Kita ubah flank buttonnya menjadi float, agar bisa digesek-gesek seperti ini. Lanjut kita ke mat saja. Nah, di sini kita akan pilih ini, kita tekan garis ini, tanda panah. Nah, di sini kita akan buka ini juga di flank buttonnya. Nah, cara menggabungkannya kita gabungkan dengan plan-plan yang ada di annotation, di bawah annotation ini. Pertama kita ke front plan yang di ini, lalu kita ke front plan yang flank buttonnya. Nah, seperti ini. Kita centang, lalu right plan-nya dan right plan flank buttonnya. Nah, di sini kita centang lagi. Oke, lanjut kita tutup flank buttonnya ini agar tidak mengganggu. Lanjut kita ke base yang pertama, kita buka di sini. Nah, di sini sama seperti tadi, kita ke front plan yang di ini bawah annotation, lalu ke front plan bagian base-nya seperti ini. Lanjut ke right plan-nya. Nah, oke, seperti tadi kita tutup juga agar tidak mengganggu. Lanjut kita ke base 2 nya yang sebelah sini. Kita ke front plan tadi dan ke front plan yang base nya. Nah, di sini kita akan ubah arahnya. Kita akan tekan ini bagian sini di mat alignment. Kita tekan saja. Nah, otomatis akan mengubah arahnya. Kita centang saja. Lanjut right plan nya ini, right plan ini dan right plan base 2 nya. Nah, seperti ini. Nah, otomatis ini akan seperti ini. Kita ke atasin saja bagian sini. Nah, ya sudah, kita akan menempelkan ini dan ke sini ya, ke base nya kita akan tempelkan dengan cara kita ke ini multi sini ya, itu. Lalu kita tekan ini sini dan ini yang bagian ungu kita tempelkan di bagian sini ini dan bagian sini ya guys ya. Nah, langsung kita centang saja. Nah, otomatis ini tidak akan bergerak lagi, yang bergerak hanya saja ini flank buttonnya saja. Lanjut kita akan mengeluarkan standarnya yang ini dan satu lagi standar yang shock. Nah, ini langsung saja kita ke mat lagi seperti tadi. Kita tutup yang base 2 tadi. Kita akan mat shocknya, standarnya dengan cara kita front plan lagi, lalu kita ke front plan lagi. Nah, seperti ini, centang, kita ke right plan ini dan right plan standarnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita tutup lagi. Kita akan ke standar yang satunya lagi dengan cara kita ke front plan lagi dan kita ke front plan standar yang ini. Nah, seperti tadi kita akan ubah arahnya dengan cara ke mat alignment di sini. Kita ubah arahnya. Nah, ini akan otomatis akan berubah arah. Lanjut kita centang saja. Kita ke right plan juga dan right plan standarnya. Nah, seperti ini. Di sini akan sama seperti tadi. Jadi kita ke atasin lagi.
kita akan menempelkan lagi seperti tadi. Kita ke matte. Di sini tetap pakai yang ini dan tidak memakai yang ini, jadi kita pakai yang ini aja, yang satu saja. Lanjut, kita tempel bagian sini dan sini. Ini harus lurus ya, bagian atas dan bawahnya harus lurus. Nah ini. Lanjut, kita tempelin sebelah sini dan bawahnya. Nah seperti ini, akan seperti ini ya guys ya. Oke, lanjut, kita akan memunculkan flank topnya. Ini flank top kita munculkan di sini. Nah, kita akan matte seperti tadi. Kita akan tutup di sini. Kita akan ke flank topnya. Di sini kita ke front plane dan front plane flank top. Nah, lanjut kita ke right plane juga. Nah, di sini. Di sini akan sama ya, bisa di atas bawah, ini kita ke atasin juga. Lanjut, kita akan menampilkan ini dengan cara kita ke sini dan bagian atasnya, bagian ini ya. Nah, otomatis akan menempel di sini dan ini tidak akan terpisah ya guys ya. Hanya saja yang bagian bawah saja yang akan bergerak seperti ini. Oke, lanjut, kita di sini akan save as. Ini reboot saja. Ini kita save menjadi standar complete. Kita save. Nah, kita sudah mengassembly semuanya. Kita akan membuat part lagi dengan cara kita ke ini, kita open file lagi. Kita akan menggunakan flank topnya. Nah di sini. Lanjut, kita akan ke boss ini, boss extrude. Kita ke edit cut. Nah seperti ini. Kita akan hapus bagian luarnya dengan cara tekan garis luarnya. Kalau kita delete, kita yes saja. Nah seperti ini. Di sini kita akan buat poligon ya di sini. Nah seperti ini, luruskan. Nah di sini kita ke smart dimension dan ubah ukurannya menjadi 120. Nah seperti ini, kita centang saja. Nah di sini kita ke exit sketch saja. Nah ini akan otomatis seperti ini, kita continue aja. Nah lalu kita close. Nah agar ini tidak error lagi, kita akan mengatasinya dengan cara kita tekan ini tanda panahnya di sini. Nah ini akan muncul sketch di sini. Kita klik kanan, lalu kita ke edit sketch plan. Sini tekan, lalu kita tekan di sininya. Nah lalu kita centang saja. Nah otomatis ini tidak akan error lagi. Lalu kita save as ini, bagian ini menjadi set button. Lanjut kita save. Nah, lalu kita akan buat setnya. Kita seperti tadi, kita ke sini, lalu kita open, kita ke set. Nah ini. Nah seperti ini. Kita klik dua kali, klik kiri dua kali di bagian sini, 1 2. Nah seperti ini. Nah kita ubah smart dimensinya ini, ukurannya menjadi 200. Nah ini. Lalu di sini lebarnya juga kita ubah menjadi 90. Nah dan bawahnya ini lebarnya kita ubah menjadi 60. Seperti ini. Nah akan seperti ini hasilnya. Oke, ini plannya kita hide saja karena mengganggu. Kita klik kanan lalu hide. Nah lanjut, kita akan melubangkan sisi sini, sini dan sini
dengan cara kita klik ini terlebih dahulu, lalu kita nomor tuh kita sketch. Nah, sini kita akan ke offset entities. Nah, kita tekan bagian sini ya. Nah, ini kita menggunakan parameter 15. Nah, seperti ini. Ini kita reverse-nya kita centang. Nah, ini seperti ini, tetap reverse-nya saja yang kita centang. Otomatis ini akan masuk ke dalam. Kita centang saja. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita fillet. Kita ke sketch fillet. Kita fillet bagian sini, 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 dan sini. Lalu kita ubah parameternya menjadi 5 mm. Nah, seperti ini. Kita centang saja. Jika sudah, kita ke fitur, lalu kita ke extrude cut. Ini kita throw all. Nah, seperti ini. Kita centang saja. Nah, kita lakuin juga ke dua sisi ini. Kita ke normal tool lagi, kita sketch, kita ke offset entities lagi, kita pencet ininya. Nah, ini sudah 15 mm, kita reverse-nya kita centang. Nah, ini akan masuk ke dalam. Kita centang juga. Sama ini kita akan fillet juga bagian sini. Sini. Sorry. Nah, bagian sini dan sini. Nah, centang. Kita ke fitur lagi. Dan kita extrude cut lagi. Ini through all. Nah, seperti ini. Kita centang saja. Oke. Lanjut di bagian sini. Kita akan extrude cut juga, kita sketch dulu. Lalu kita offset entities, kita pencet bagian sini. Ini sudah 15 mm. Lalu kita ke reverse lagi. Nah, seperti ini, kita centang lagi. Kita fillet bagian sini pojokannya. Nah, jika sudah, kita centang saja. Lalu kita ke fitur lagi, lalu ke extrude cut. Ini kita throw all. Nah, seperti ini. Kita centang saja. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kita save. Ini namanya set tadi ya. Ini seperti ini. Ini kita save ya, udah. Kita save saja seperti biasa. Nah, tadinya kita akan menggabungkan antara tadi dengan cara kita ke assembly lagi. Nah, kita akan menggabungkan ini set button dengan set yang ini. Nah, jangan lupa ini kita klik kanan dulu, float, kita float dulu. Nah, agar bisa digerakkan seperti ini. Lalu kita ke matte, kita akan mengemat ininya dulu, set buttonnya. Kita klik ini seperti tadi caranya. Kita ke front plane ini dan front plane set buttonnya. Lanjut right plane set button sama right plane ini. Nah, kita centang. Ya sudah, kita tutup lagi set buttonnya. Kita ke set pertamanya dengan cara front plane set front plane yang ini dan ini, dan ke right plane nya. Nah, seperti ini. Lanjut kita tutup lagi. Kita akan ke set 2 nya. Ini sama, kita ke front plane nya dan front plane nya. Nah, ini kita ke matte alignment nya lagi untuk mengubah arahnya. Nah, seperti ini. Centang. Kita ke right plane dan right plane. Nah, seperti ini. Centang. Nah, ini akan otomatis bisa digerakkan ya guys. Ini kita ke atasin saja semuanya. Nah, jika sudah, kita akan menempelkan atas sini dan sini. Kita pencet ini saja, yang ini, yang multi plate
multiply. Nah yang biru kita akan di sini dan yang ungu di sini, di bagian sini dan bagian sini. Nah seperti ini. Oke, jika sudah kita centang, di sini kita akan menambahkan sebuah plank di sini dengan cara kita ke front plane terlebih dahulu. Nah seperti ini. Lalu kita sketch, kita ke front plane terlebih dahulu, lalu kita ke ini, ke plane, Oke, jika sudah seperti ini, kita akan membuat plank di sini agar dapat memasukkan baut. Jadi dengan cara kita ke insert complement, kita ke tanda panah ini, lalu ke new part. Nah seperti ini, kita klik ini front plane. Nah seperti ini. Lanjut kita normal to, klik kanan terus normal to. Nah seperti ini hasilnya. Kita akan buat center line di sini, lalu sini aja di sini. Nah di titik ini pas, lalu kita buat rectangle. Nih rectangle yang ini kita buat di sini. Nah seperti ini. Lalu kita smart dimension, ini menjadi 3 mili dan ini 20. Oke, kita akan menengahkan di bagian sini dengan cara ini, CTRL ini, CTRL bagian garis ini, dan garis tengah ini. Kita ulang sini, garis ini dan garis tengah yang tadi ini kita simetrikan. Nah akan seperti ini. Lanjut kita centang saja. Nah akan di sini. Lanjut kita ke fitur, kita extrude boss. Nah ini kita pilih up to body, kita pilih bagian sini. Nah ini akan seperti ini. Lanjut ini direction 2 kita centang, ini pilih up to body juga dan sebelah sisi sini. Nah akan seperti ini. Lanjut kita centang saja. Nah hasilnya akan seperti ini. Kita exit saja. Nah lanjut kita normal to bagian sini dan kita akan buat sketch di sini. Lalu kita akan buat circle di bagian sini. Nah circle ini kita ke smart dimension untuk mengubah ukurannya menjadi 6. Kita ubah menjadi 6 mm atau 6 derajat, diameter 6. Kita centang, lalu kita ke assembly. Nah ini kita ke assembly ini, lalu kita extrude cut bagian ini, kita toggle lalu centang. Nah akan seperti ini. Lanjut kita akan menambahkan sebuah baut ya, atau apa namanya ya, seperti itu. Kita ubah saja di sini. Kita ke design library, toolbox, lalu add. Nah jika sudah kita ke din, lalu ke bolt and screw. Nah stud, kita akan tambahkan stud di sini. Klik. Nah di sini kita akan memilih menggunakan stud bolt yang 976
strip 1 di sini. Nah, ini kita ubah menjadi M6 dan ini panjangnya kita ubah menjadi 60. Nah, seperti ini. Kita centang. Nah, gini. Kita akan mat. Ini kan seperti ini, jadi kita akan ngematnya agar tidak bisa bergerak seperti ini lagi. Lanjut kita akan mat saja. Nah, kita akan ke bagian sini, kita mat bagian sini dan bagian sini. Nah, seperti ini. Kita centang. Nah, otomatis di sini tidak bisa bergerak lagi. Nah, di sini kita save saja. Save as menjadi standar complete. Menjadi set complete. Lalu save. Nah, oke, lanjut. Jadi kita sudah membuat set complete-nya. Lalu kita akan membuat hoodnya. Kita akan new saja di sini, new part. Nah, di sini kita ke top plan. Kita akan membuat trapesium lagi di sini, seperti biasa. Nah, bedanya di sini kita tetap pakai line biasa di sini. Oke. Lanjut, kita smart dimension. Bagian sini sudutnya kita 120 derajat dan sini 125 derajat. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan equal lagi di sini, sini dan sini. Kita equal dengan cara CTRL tahan ya, seperti tadi. Lanjut kita akan mengsimetriskan atau mengmidpointkan di sini. Kita CTRL tahan di sini dan sini, lalu kita coincidentkan, kita centang. Jika sudah, kita exit sketch, lalu kita ke top. Nah, di sini kita ke fitur, lalu kita ke reference geometry, kita plan. Nah, di sini plannya kita pilih 40 mm, lalu kita centang. Nah, jika sudah seperti ini, kita sketch bagian plannya, lalu kita tambahkan ini poin atau titik di bagian originnya, titik origin. Nah, seperti ini. Kita centang. Jika sudah, kita exit sketch dulu. Nah, kita ke loft boss atau base. Nah, di sini kita akan pilih. Nah, ini akan seperti ini. Kita akan pilih ini. Nah, ada titik ini tadi ya. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita centang saja. Nah, jadi kita akan buang ini, kita hide dulu. Nah, seperti ini. Lanjut kita akan kita akan sel. Kita ke sel, kita ke fitur dulu. Lalu kita ke sel bagian ini, sel. Nah, kita akan tandain bagian sini dan sini. Nih, bagian sini dan sini. Ini kita show. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Ini kita ubah menjadi 1,5 mm. Lalu kita centang. Nah, hasilnya akan seperti ini. Seperti ini hasilnya. Lanjut kita ke sketch metal. Lalu kita ke insert band di sini. Nah, kita akan pilih bagian sini. Ini kita pilih tier yang ini. Lalu kita centang saja. Nah, jika sudah, kita akan save as menjadi hood. Nah, seperti ini kita save.
Lanjut kita akan menggabungkan hoodnya dengan cara kita ke assembly. Nah, kita gabungkan hoodnya di sini dan hood satunya. Nah, jangan lupa ini kita klik kanan, lalu kita bikin float di sini. Floatnya kita pencet saja. Nah, agar bisa digerakkan seperti ini juga bisa. Lalu kita mat, caranya sama seperti tadi. Kita ini, lalu hood yang pertama kita ke front ini dan front yang hood pertama. Nah, seperti ini kita centang, lalu right-nya. Nah, jika sudah lanjut ke hood yang kedua, kita lanjut. Pertama kita ke front lagi, lalu ini ke front lagi. Nah, jangan lupa kita ke matte alignment lagi agar mengubah arahnya. Nah, seperti ini kita centang, lalu right plane dengan right plane. Nah, seperti ini akan seperti ini ya guys ya. Nah, kita akan gabungkan antara kedua ini dengan cara kita ke matte. Sudah, kita ke matte lagi. Nah, dengan cara kita ke titik ini bagian sini dan titik bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, ini akan otomatis kegabung. Kita centang saja. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Lanjut kita akan melubangi daerah sini dengan cara kita ke front, kita ke top. Nah, di sini kita akan pasin topnya dengan kotakan top. Nah, jika sudah, kita normal tuh, lalu sketch bagian ininya, plan-nya. Jika sudah seperti ini, kita akan buat circle di bagian sini. Maaf, kita tutup dulu. Circle bagian ini, titik origin yang di sketch. Nah, jika sudah seperti ini, kita smart dimension menjadi 6,5 seperti ini. Lalu kita oke, dan kita ke assembly, dan ini di assembly ini kita klik tanda panahnya, lalu ke extrude cut. Nah, ini akan seperti ini di bawah ya guys ya. Jadi ini kita ke draw all aja. Nah, jika sudah, ini kita ubah ininya, reverse direksinya ke atas. Nah, jadi ini akan berlubang ke atas, bukan ke bawah. Jika ini ke bawah dan ini ke atas, kita centang saja. Nah, di sini akan berlubang seperti ini ya guys ya. Lalu kita save aja di sini. Kita save as menjadi hood complete. Oke, lalu kita save. Oke. Jika sudah, kita akan menggabungkan semuanya menjadi satu dengan cara kita ke assembly lagi. Kita akan menggabungkan standarnya ini yang tadi, dan kita keluarkan saja semuanya agar lebih gampang. Lalu hood complete-nya. Nah, jika sudah semua ini, kita akan menggabungkan semuanya. Kita ke matte. Nah, di sini kita akan menggunakan yang ini ya. Jadi kita tidak menggunakan yang ini lagi, kita akan menggunakan standar complete sebagai tumpuannya. Jadi kita standar complete kita buka, lalu yang set complete kita buka juga ini ya. Nah, kita akan meng-mat bagian front ini dan front ini, set complete dan standar complete. Sudah, kita right plane nya. Nah, seperti ini, lalu kita centang. Nah, ini bisa digerakkan seperti ini. Jadi kita ke atasin dulu. Kita akan menggabungkan ini agar tidak bisa digerakkan lagi. Kita gabungkan ini dengan ini. Nah, seperti ini. Nah, ini otomatis tidak akan di ini lagi, tidak akan
bisa gerak lagi. Oke, jika sudah, kita akan menggabungkan HUD ini dengan semuanya yang di sini. Jadi set complete-nya kita tutup dulu. Nah, dan HUD complete-nya kita buka. Kita match lagi dengan cara standar complete-nya sebagai tumpuannya. Kita ke front standar complete dan ke front HUD complete. Nah, seperti ini. Lalu top plan right plan standar complete dan right plan HUD complete. Nah, seperti ini. Seperti tadi, ini akan kayak gini, akan bisa bergerak. Lalu kita akan mengubahnya agar tidak bergerak. Kita ke matte udah. Lalu kita ini bagian garis ini, garis luar di sini kita pencet, dan kita lurusannya yang di sebelah sini kita pencet juga. Nah, seperti ini kita centang. Nah, seperti ini hasilnya. Dan ini sudah jadi ya curtain like-nya. Seperti ini hasilnya, detail-detailnya seperti ini. Oke, seperti itu saja video dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Maaf jika ada perkataan yang salah ataupun yang tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.